Halo, apa kabar semuanya? Saya Living, jumpa lagi di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Baik Anda yang di kota Purwokerto maupun di luar kota Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman, liburan sekolah sudah berakhir. Semua sekolah baik TK, SD, SMP maupun SMA telah beraktivitas kembali dalam kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Merupakan satu hal yang luar biasa bagi semua pelajar setelah beberapa lama liburan. Dan kini mereka harus kembali hidup dengan disiplin, bangun pagi, ke sekolah dan belajar. Mencapai sesuatu semua pasti melalui proses. Jika Anda ingin memiliki hasil yang terbaik, pasti harus melewati yang namanya proses, baik itu waktu, pengorbanan, kesabaran, dan juga ketekunan. Nah, salah satunya yaitu sekolah dengan berbagai jenjang yang harus kita lewati untuk mendapat sesuatu yang kita harapkan dan kita inginkan. Seringkali dalam melewati yang namanya proses kita sering ngaco. Ngaco dalam berpikir, bertindak, dan ngaco dalam mengambil keputusan. Apakah Anda sedang ngaco? Iman ngaco, inilah tema renungan firman Tuhan kita hari ini yang sebentar akan disampaikan oleh Pastor Daniel Indrajaya. Namun sebelumnya rekan saya Ruth bersama dengan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Kita mau tenangkan diri kita sejenak sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat aku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggal. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ajar kami mengenal hati-Mu Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali
pagi ini sama-sama. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Kami percaya kuasa-Mu sempurna. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami percaya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Amin. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Ajar kami dalam setiap musim hidup kami Tuhan, kami terus memandang Engkau, memandang kebesaran-Mu Tuhan. Dan biarlah di dalam segala keadaan kami mau terus belajar menyembah-Mu Tuhan. Dan biar segala pujian syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala puji, segala
Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya kasihi dalam Kristus. Apa kabar semuanya? Luar biasa sekali, senang sekali sore hari ini saya bisa berada di tengah Bapak Ibu Saudara-saudara di salah satu kota favorit saya, Purwokerto. Dan saya ke Indonesia kali ini dalam rangka pernikahan yang ada di Bali minggu lalu. Saya bersama keluarga menggunakan kesempatan ini sekalian berlibur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengenal saya, ini foto keluarga saya, anak saya Jaden, istri saya Hulda. Jadi saya kelihatan pendek di sebelah Jaden, saudara-saudara ya, karena Jaden tingginya 190 cm dan ini keturunan dari engkongnya yang sangat tinggi dan juga akong chow-nya juga lebih tinggi lagi. Jadi dia mendapatkan genetika yang baik dengan tinggi badan yang baik. Lalu di Bali kita sempat jalan-jalan, saudara-saudara, ada satu kunjungan yang lagi ngetren sekarang, namanya Pantai Tanah Barak. Tapi yang interesting tentang tempat ini bukanlah pantainya, tapi jalan menuju pantai tersebut. Jadi jalannya sangat unik sekali karena ada dua tebing yang sangat tinggi di belah, saudara-saudara, kayak di luar negeri ya. Dan selama kami di Bali, kami salah satunya tempat yang kami kunjungi adalah shopping center. Istri saya cari oleh-oleh untuk dibawa ke Perth, kacang dan kerupuk dan lain sebagainya. Nah sambil saya iseng-iseng nunggu istri saya shopping, saya pikir saya lihat satu salon, saya mau krimbat saudara-saudara. Ya, saudara tahu gak krimbat? Ini cowok-cowok gak tahu krimbat. Krimbat tuh kita kepalanya disampo, dipijit-pijit gitu saudara-saudara ya. Jadi saya masuk ke salon tersebut, mbaknya ketawain saya. Dia bilang, Pak gak bisa Pak. Bapak gak ada rambutnya katanya gitu loh. Tapi akhirnya saya paksa, akhirnya diterima juga. Jadi pas orang-orang lagi disampo kan urutannya banyak tuh ya. Ada 4, 5, orang-orang pakai samponya banyak, masnya cuma kasih saya sampo sedikit saudara-saudara ya. Cuma di ujung jari. Orang-orang samponya berapa puluh menit gitu, saya 2 menit selesai. Dan akhirnya saya dikrimbat. Lalu saya video supaya bukti saudara-saudara tahu saya nggak bohong. Ya, saya tanya masnya, Mas pernah krimbat orang botak belum? Sambil ketawa-ketawa dia bilang belum pernah Mas katanya gitu. Jadi ini buktinya buat saudara-saudara nih. Pernah krimbat orang botak belum Mas? Iya, ini pengalaman baik. Baik, mari kita sekali lagi menghadap hadirat Tuhan, kita mohon bimbingan Tuhan untuk firman yang kita akan dengar. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami bisa mendengarkan firman-Mu kembali. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, apapun alasan kami datang ke rumah-Mu hari ini, kami percaya bukan kebetulan kami ada. Karena itu berbicaralah, kami semua siap mendengar. Kami berdoa dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, tepat 10 tahun yang lalu seorang anak muda berumur 27 tahun bernama Matthew Warren menembak dirinya sendiri dengan senjata api di kepala di rumahnya di California. Matthew Warren menderita depresi sejak dia kecil, saudara-saudara. Dan dia adalah seorang Kristen yang baik, tapi depresi adalah sebuah penyakit, bukan sebuah stigma, bukan sesuatu yang kita tidak bisa bicarakan di gereja. Dan sejak kecil dia selalu berkata kepada papanya, Pa, Dad, I can't take it anymore. I just want to be with Jesus. I can't take it anymore. I just want to be with Jesus. Saya udah gak tahan lagi Pak, saya mau bersama-sama dengan Yesus. Tapi orang tuanya yang baik memberikan treatment kepada dia, pergi ke psikiatris, psikolog dan lain sebagainya. Dan selama 27 tahun dia bisa menang atas penyakit depresi tersebut. Tapi pada suatu hari dia mungkin saat yang sangat gelap dalam hari itu, dia memilih untuk mengambil hidupnya sendiri. Mungkin saudara-saudara tidak mengenal nama Matthew Warren, tapi mungkin saudara mengenal nama ayahnya, yaitu Rick Warren. Dia adalah seorang pastor yang sangat terkenal sekali, penulis buku bestseller yang berjudul Purpose Driven Life. Mungkin sebagian saudara pernah baca. Pada saat saya mendengar cerita ini pertama kali 10 tahun yang lalu, Jaden baru berumur 7 tahun, saudara-saudara. Sebagai seorang ayah yang cukup baru, saya berpikir, bagaimana kalau hal ini terjadi kepada saya? Bagaimana kalau Jaden bunuh diri? Apa yang akan terjadi terhadap iman saya? Terus terang saya nggak berani jawab, saudara-saudara. Karena saya nggak yakin saya akan bisa terus percaya
kalau hal seperti ini terjadi kepada saya. Tapi saudara tahu apa yang ditulis oleh Rick Warren di dalam Twitternya? Dia berkata seperti ini. Saat kesakitan, berdoalah. Saat khawatir, menyembahlah. Saat berduka, bagikanlah kepada orang-orang yang terpercaya di dalam hidupmu supaya mereka bisa mendoakan kamu. Saudara-saudara, iman dia di tengah-tengah masa-masa mungkin paling gelap di dalam hidupnya, imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Ada lagi seorang yang bernama Nick Vujicic. Dia adalah seorang Australia yang juga belum terlalu tua, tapi dia lahir tanpa tangan dan dia lahir tanpa kaki, saudara-saudara. Dan dia dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa mengabarkan Injil di mana-mana tempat. Dan salah satu statement yang famous yang dia katakan adalah ini. Engkau bisa marah karena apa yang engkau tidak punya, atau engkau bisa bersyukur atas apa yang engkau punya. Luar biasa saudara-saudara ya. Nah, baik saudara orang Kristen ataupun bukan, kalau kita melihat orang-orang seperti Rick Warren, Nick Vujicic, yang imannya begitu dahsyat, begitu kuat, begitu luar biasa, meskipun situasi hidup mereka begitu sulit, itu membuat kita terkagum-kagum ya saudara-saudara ya. Nggak peduli mungkin Yesus tidak ada di dalam pikiran kita sekalipun, tapi kalau kita mendengar cerita orang-orang yang sangat beriman, ini sangat atraktif bagi kita, sangat menarik sekali bagi kita. Beberapa minggu yang lalu saya membaca di sebuah Instagram, seorang ibu muda yang ditinggalkan oleh suaminya yang juga masih muda dengan seorang bayi. Jadi sekarang dia sebagai single mom, saudara-saudara, harus menjaga anak yang buta dan tuli. Saudara bayangkan, ditinggal suami, sekarang harus menjaga anaknya sendiri yang buta dan tuli. Tapi di dalam halamannya Instagram, saudara bisa melihat bagaimana imannya begitu kuat saudara-saudara. Membuat saya sampai geleng-geleng kepala dan saya terkagum-kagum terhadap iman orang-orang yang seperti ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita orang-orang biasa bisa memiliki juga iman seperti Rick Warren, seperti Nick Vujicic dan orang-orang yang beriman lainnya. Saya ingin sore hari ini saudara imajinasi bersama-sama dengan saya, oke? Bayangkan semuanya harus main, yang di atas dan yang di bawah semuanya harus main. Bayangkan jika saudara memiliki iman yang begitu kuat sehingga apapun situasimu, engkau sangat yakin bahwa nomor satu, Tuhan sungguh-sungguh ada. Dua, Tuhan tahu nama Anda. Dan bukan itu saja, tapi Tuhan juga sungguh-sungguh peduli dengan Anda. Apapun situasi saudara, saudara punya iman yang begitu kuat sehingga saudara percaya ini semua. Bayangkan akan bagaimana berbedanya hidup saudara. Akan betapa nyamannya hidup saudara, akan berapa mudahnya hidup saudara. Jadi pada saat situasi sangat buruk di dalam kehidupan saudara, saudara bisa tetap teguh, percaya dan berkata, Tuhan, aku percaya engkau masih memegang duniaku. Saat engkau berhasil dan engkau hidupnya nyaman-nyaman saja, engkau tidak menjadi sombong, engkau tidak melupakan Tuhan, engkau tetap percaya bahwa di balik semua keberhasilanmu adalah seorang Tuhan yang memberkatimu. Saudara-saudara, engkau menjadi tidak orang yang congkak dan lain sebagainya. Bayangkan, bukankah hidup seperti ini akan lebih enak dihidupi? Pada saat situasimu bukan membaik, malah makin memburuk. Engkau berkata, it doesn't make sense. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, tapi aku yakin langkah-langkah aku masih diatur oleh Tuhan. Engkau tetap percaya Tuhan akan membereskan segala sesuatunya. Kalau bukan di dunia ini, di dunia akhirat nanti Tuhan akan membereskan segala sesuatunya. Bukankah Alkitab berkata, ada suatu saat nanti di mana Tuhan sendiri yang akan menghapus semua air mata dari mata kita. Tidak ada lagi kanker, tidak ada lagi wheelchair, tidak ada lagi segala macam penderitaan di dunia. Saudara percaya itu, Tuhan bisa melakukan. Kalau tidak di dunia ini, di dunia nanti Tuhan akan bereskan semuanya. Engkau tidak khawatir, engkau tidak nervous. Ngapain nervous? Kita juga nggak tahu besok mau hidup apa mau enggak. Ngapain khawatir tentang masa depan? Bayangkan iman saudara seperti iman burung pipit. Yang begitu mantap kata Tuhan Yesus ya. Dia tidak bekerja, dia tidak menanam, tapi tanpa khawatir sama sekali di dalam dunia ini. Nah, berita baik bagi saudara-saudara adalah Tuhan ingin supaya saudara-saudara memiliki iman yang seperti ini. Bayangkan kalau anak-anak saudara punya iman seperti ini. Mungkin saudara-saudara di sini menganggap imanmu oke gitu ya. Tapi bagaimana dengan iman anak-anakmu?
Bukankah suatu yang luar biasa sekali kalau anak-anak saudara, cucu-cucu saudara juga bisa memiliki iman seperti ini? Karena apa saudara-saudara? Hidup di dunia ini tough. Kalau saudara tidak menghadapi badai sekarang, nanti suatu saat saudara pasti akan menghadapi badai. Saya jamin saudara-saudara ya. Jadi setiap hidup manusia itu kalau enggak dia sedang melewati badai, sudah melewati badai atau akan menghadapi badai. Tapi badai kehidupan itu adalah bagian hidup di dalam dunia orang berdosa. Karena itu kita perlu iman yang kuat. Kalau saudara tidak memiliki iman yang kuat di dunia ini, akan sangat sulit sekali bagi kita. Jadi good newsnya hari ini seperti ini. Allah ingin membangun iman Anda bukan cuma merubah kelakuan Anda. Karena iman saudara itu penting sekali bagi Tuhan. Ya, bukan kelakuan Anda. Saudara-saudara, karena di dalam masalah manusia pertama kali di Taman Eden, masalah manusia bukanlah masalah ketaatan. Masalah manusia adalah masalah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak memberi Adam dan Hawa 100 hal yang harus mereka lakukan. Lalu mereka gagal melakukan 90 dari 100 tersebut. Enggak, cuma ada satu peraturan dari Tuhan. Itu bukan apa-apa, saudara-saudara. Hanya untuk menguji apakah Adam dan Hawa memilih untuk percaya kepada Tuhan atau tidak. Dan sayangnya mereka memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Mereka berkata seperti ini, Tuhan, Engkau menahan sesuatu yang baik dariku. Engkau tidak bisa dipercaya. Pada saat Tuhan melarang aku makan buah ini, berarti Tuhan menahan sesuatu yang baik dariku, engkau tidak bisa dipercaya. Engkau tidak tahu yang terbaik untukku, engkau tidak bisa dipercaya. Tuhan, engkau punya rencana yang tersembunyi, engkau tidak bisa dipercaya. Itulah permasalahan manusia, saudara-saudara. Bukan masalah obedience, tapi masalah trust. Kita nggak trust kepada Tuhan, kita nggak percaya kepada Tuhan. Nah, perhatikan, ini penting. Kehendak Tuhan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara semua di tempat ini. Apapun background saudara, Kristen ataupun bukan Kristen. Hati Tuhan bagi saudara adalah supaya Tuhan melihat iman saudara semakin lama semakin dibangun untuk percaya kembali kepada Dia. Sejak jatuhnya manusia ke dalam dosa, Allah bekerja keras supaya kita semua beriman kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang Allah inginkan untuk saudara, untuk saya adalah supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan. Dan relasi yang terbaik adalah relasi yang dilandasi dengan trust. Relasi yang dilandasi dengan iman, percaya. Suami istri kek, orang tua anak kek, relasi seperti apa kalau tidak ada trust, kalau tidak ada percaya, saudara-saudara. Karena itu sejak jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, Allah bekerja keras supaya iman kita dibangun kembali di dalam Tuhan. Saya membaca di dalam perjanjian baru, cuma ada 2 hal yang membuat Yesus tertakjub-takjub, saudara-saudara. Ya, bagaimana kita bisa membuat Tuhan takjub? Hanya ada 2 hal. Yang pertama, kita bisa lihat di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Kita membaca bersama-sama. Matius yang bekas pemungut cukai menulis cerita biografi tentang Yesus yang dia catat untuk kita semua. Di dalam Matius 8 mulai ayat 5 dikatakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira, dalam bahasa Yunaninya centurion, berarti dia perwira yang mengepalai 100 prajurit, century, saudara-saudara. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Apa yang dia mohonkan kepada Tuhan? Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Mungkin murid-murid Tuhan Yesus dengar permintaan dari prawira Romawi ini, dan saudara jangan lupa Romawi itu musuh orang Yahudi. Jadi yang minta tolong ini musuh, ya. Mungkin murid-muridnya Yesus ngedumel, rasain lu sakit, mudah-mudahan mati lu sekalian. Mudah-mudahan menular dan kamu juga kena, barangkali seperti itu ya. Dan mereka tidak menyangka sekali, Yesus menjawab dengan sangat baik. Dalam ayat 7 Yesus berkata kepada prawira itu, aku akan datang menyembuhkannya. Saudara-saudara, inilah respons dari Yesus. Yesus tahu apa yang dia butuhkan prawira ini untuk anak buahnya. Lalu ayat ke-8 kita membaca, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini perwira luar biasa loh, saudara-saudara ya. Nomor 1, dia sangat rendah hati.
Dia bilang, aku nggak layak Tuhan datang ke rumah saya. Nomor 2, dia sangat sensitif sekali terhadap budaya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi masuk ke dalam rumah seorang kafir, itu dia bisa jadi unclean atau menjadi tidak bersih, tidak bisa masuk ke bait Allah untuk menyembah dan lain sebagainya. Jadi dia secara budaya sangat sensitif terhadap budaya Yahudi dan dia berkata, nomor 1 aku nggak layak, nomor 2 aku nggak mau ngerepoti Tuhan. Nanti engkau akan masalah dengan para orang-orang Yahudi yang lain. Yesus sangat impress sekali dengan hal ini dan Yesus membiarkan dia untuk menjelaskan kenapa dia bisa percaya seperti ini. Enggak perlu engkau datang ke rumahku, katakan saja dari sini, saya percaya hambaku pasti akan sembuh. Lalu dia jelaskan kenapa dia percaya ini. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Dengan kata lain, saudara-saudara, perwira ini berkata, Yesus, engkau dan aku dua manusia yang sangat berbeda. Tapi kita memiliki beberapa kesamaan. Yang pertama, kita berdua memiliki otoritas terhadap bawahan kita. Aku mendapatkan otoritasku dari Roma. Dan Roma memberikan otoritasku dan otoritas itu aku gunakan untuk memerintahkan kepada para bawahanku. Mereka nurut bukan karena badanku lebih besar, prajuritku sebagian badannya ada yang lebih besar dari aku, tapi aku mempunyai authority. Aku mempunyai kuasa dari Roma, karena itulah mereka tunduk. Dan Yesus, aku sudah memperhatikan engkau. Sakit penyakit tunduk kepada perintahmu. Dengan kata lain, aku percaya bahwa engkau beda dengan manusia-manusia biasa. Pasti engkau mempunyai otoritas khusus dari Allah sehingga engkau bisa mengusir sakit penyakit dan aku percaya engkau bisa menyembuhkan hambaku secara wireless, secara online. Saudara-saudara, nggak perlu in person ya. Bisa, saya percaya. Dan Yesus ayat 10, mendengar hal itu, terheran-heranlah dia. Kata Yunaninya taumazo, artinya takjub, saudara-saudara. Dia begitu takjub, dia begitu terheran-heran. Gila, ini orang Romawi imannya sangat luar biasa. Keren imannya. Belum ada wifi, belum ada 5G, saudara-saudara. Dia udah tahu Yesus bisa online, bisa wireless. Semuanya beres sama Yesus. Luar biasa sekali iman orang ini. Lalu Yesus berkata, sambil sedikit menyentil orang-orang Israel yang mendengar dia saat itu, ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dia dan dia berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara bayangkan, ini orang Roma yang gak kenal Yahweh, dia gak kenal 10 perintah Tuhan, dia gak kenal 10 perintah apapun, dia gak pernah masuk bait Allah, bahkan dilarang untuk masuk bait Allah, ya. Dia nggak menyembah Tuhannya orang Israel, yang dia sembah siapa? Zeus. Yang dia sembah Jupiter, saudara-saudara. Tapi Yesus justru takjub kepada iman dia, dan Yesus melihat orang-orang Israel nggak ada yang imannya sehebat orang Romawi ini. Lalu ayat 13, karena itu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara-saudara tahu apa yang membuat Yesus tertakjub-takjub? Iman yang besar. Yesus tidak pernah takjub terhadap pengetahuan, ataupun kepatuhan, ataupun kekayaan seseorang. Dia nggak pernah takjub. Tapi yang membuat Yesus takjub adalah iman yang besar. Saudara mau membuat Yesus tergeleng-geleng kepala sampai takjub? Bukan dengan kekayaanmu. Seberapa kaya sih engkau? Yesus lebih kaya kok, ya. Nggak impress Yesus dengan kekayaanmu. Seberapa banyak sih pengetahuanmu tentang teologi? Yesus nggak impress, dia yang menciptakan teologi, saudara-saudara. Ya, nggak impress dia. Dia juga tidak impress dengan obedience atau kepatuhan saudara. Hanya satu hal yang tercatat di dalam perjanjian baru. Kalau nggak percaya, silahkan baca sendiri. Saudara, kasih tahu saya, apakah ada kata takjub di tempat lain yang dihubungkan dengan Yesus, kecuali di tempat ini. Dan satu lagi yang akan saya katakan sebentar. Jadi itu satu hal
yang membuat Yesus takjub. Iman yang besar. Yang kedua, saudara-saudara, kita temukan di Markus pasal yang ke-6. Nah, di Markus pasal yang ke-6 ini, di kampung halaman Yesus, Yesus juga mengajar, dia juga membuat banyak sekali mujizat-mujizat. Dan pertama-tamanya orang impress, pertama-tamanya orang percaya, tapi makin lama karena mungkin iri hati dan lain sebagainya, orang-orang mulai tidak percaya dan menolak Yesus dengan alasan macam-macam, saudara-saudara. Dan di ayat ketiga kita baca salah satu alasannya. Mereka berkata begini tentang Yesus. Bukankah Yesus ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yosef, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara-saudara, mereka melihat apa yang Yesus bisa kerjakan dan mereka cari-cari alasan untuk menolak Yesus. Mereka bilang, ini orang gak spesial kok. Dia sama-sama aja sama kita. Saudara-saudaranya kita kenal, dia anak tukang kayu, belagu-belagu amat mau ngajar-ngajarin kita segala. Saudara-saudara, mereka menolak Yesus meskipun sudah melihat banyak bukti bahwa Yesus punya otoritas dari Allah. Berbeda dengan orang Romawi tadi. Lalu ayat ke-6, banyak orang-orang Kristen nggak tahu ada ayat 6 di dalam Alkitab ini. Ayat ke-6 menulis seperti ini. Yesus merasa heran. Bahasa Yunaninya sama, taumazo. Yesus takjub atas ketidakpercayaan mereka. Dua hal yang membuat Yesus takjub. Iman yang besar dan tidak ada iman. Ketidakpercayaan, khususnya ketidakpercayaan di antara orang-orang percaya, saudara-saudara. Seperti orang-orang di kampung halaman dia. Dua hal yang membuat Yesus takjub ini. Iman yang besar atau tidak beriman, tidak percaya. Saya curiga, jangan-jangan sekarang juga Yesus sering takjub terhadap ketidakpercayaan banyak orang-orang Kristen yang mengaku pengikut-pengikut Kristus. Udah ditolong bolak-balik, diberkati, doa-doanya dijawab, masih aja takut. Masih aja pelit, masih aja nggak percaya sama Tuhan, ya. Udah 100 kali doanya dijawab, 1 kali nggak dijawab marah sama Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Udah 100 kali diberkati, sekali aja pendeta ngomong tentang uang langsung marah sama pendeta dan lain sebagainya. Ini membuat Yesus geleng-geleng kepala. Gua nggak ngerti, kata Yesus. Kok bisa ya? Setelah melihat bukti-bukti Allah bekerja dengan begitu luar biasa, engkau masih tetap tidak percaya. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih menyakiti hati Tuhan daripada ketidakpercayaan saudara. Saya ingat waktu Jaden masih kecil, saya didik dia, kadang-kadang dia berbuat sesuatu yang nakal, lalu saya perlahan-lahan pakai koran digulung, pantatnya disentuh aja, dipukul juga enggak, cuma disentuh aja pantatnya pakai koran, langsung nangis, wah, nangis gitu ya. Terus setelah itu saya tenangkan dia, saya bilang, Jaden, Daddy love you. Daddy love you. Lalu Jaden menjawab, no you don't, kata dia. Ya. Enggak, berarti kamu enggak mengasihi saya. Saya tahu dia sedang marah dalam saat mengatakan itu. Tapi sebagai seorang bapak, saya bisa berkata, saya agak terluka sedikit, saudara-saudara. Jaden enggak percaya bahwa saya mengasihi dia. Pada saat saudara tidak percaya kepada Tuhan, tidak ada yang lebih menyakiti hati Tuhan daripada rasa ketidakpercayaan saudara kepada dia. Karena apa? Karena dia bapak saudara. Bapak yang anaknya tidak percaya kepada dia, itu pasti akan sakit hati, saudara-saudara. Nah, karena itu kerinduan Tuhan adalah bagi saudara dan saya untuk terus percaya kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Dia ingin menumbuhkan iman kita. Tapi sebelum kita bertanya bagaimana iman kita bisa bertumbuh atau bagaimana Tuhan menumbuhkan iman kita harus bertanya dulu sebenarnya apa sih artinya beriman, saudara-saudara? Apa sih artinya beriman? Teman saya, Pendeta Yohan Chan, pernah menjelaskan seperti ini. Dia berkata ada 2 pola kebanyakan orang Kristen beriman. Yang nomor 1, iman yang bergantung pada perbuatan Tuhan. Iman yang bergantung pada perbuatan Tuhan. Apakah yang dikerjakan Tuhan, yang diperbuat Tuhan itu menyenangkan saya atau mengecewakan saya? Kalau yang diperbuat Tuhan itu memuaskan saya bisa terus percaya kepada Tuhan. Tapi kalau dia mengecewakan saya akan mengalami krisis iman dan mungkin saya akan meninggalkan Tuhan. Saya kasih contoh, teman saya seorang yang rajin pelayanan,
dia rajin perpuluhan, semuanya rajin, saudara-saudara, rajin doa dan lain sebagainya. Suatu saat papanya sakit keras dan dia berdoa percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi akhirnya saudara-saudara papanya mati dan dia kecewa sekali sama Tuhan dan dia meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Nah, ini iman yang model nomor 1, pola iman pertama. Iman saya bergantung kepada perbuatan Tuhan. Kalau perbuatan Tuhan cocok sama saya akan terus beriman. Tapi kalau yang Allah perbuat tidak cocok sama saya tidak lagi mau beriman kepada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini totally the opposite, saudara-saudara. Ini kebalikan 180 derajat. Kalau iman yang pertama adalah iman saya bergantung pada Tuhan, iman saya bergantung pada perbuatan Tuhan. Yang kedua, perbuatan Tuhan bergantung kepada iman saya. Saya ketemu seorang ibu di Bali dalam trip barusan ini. Dan ibu itu berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ekspresi umum yang fantastis. Kedengarannya seperti ini, Allah bekerja bagi mereka yang percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita percaya. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Nah, pola iman kedua ini dimulai dengan keinginan. Misalnya kita ingin supaya sembuh, kita ingin berhasil, kita ingin dijaga dan lain sebagainya. Bagaimana kita mewujudkan keinginan ini? Dengan sungguh-sungguh beriman bahwa Tuhan pasti menjawab. Jadi perbuatan Tuhan tergantung besar dengan iman saya. Iman saya akan menggerakkan tangan Tuhan untuk melakukan apa yang ingin saya terima dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, iman yang nomor 2 ini kelihatannya berbeda dengan iman yang pertama, tapi sebenarnya sama, saudara-saudara. Kelihatannya berbeda tapi sama. Dua-duanya adalah iman yang sebatas apa yang Tuhan bisa kerjakan bagi saya. Jadi di pola iman nomor 1, saya akan terus percaya kalau Tuhan berbuat seperti yang saya mau. Iman pola nomor 2, iman saya akan menentukan supaya Tuhan berbuat apa yang saya mau. Jadi ujung-ujungnya itu semuanya asal saya mendapatkan apa yang saya mau. Artinya apa? Artinya kitalah yang menjadi Tuhan, saudara-saudara. Di dalam kedua pola beriman ini, kita yang jadi Tuhannya sebenarnya. Iman nomor 1, Tuhan cuma jadi alat bagi kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tuhan, kalau Engkau mau aku terus beriman kepada Tuhan, cuma ada satu caranya. Jangan pernah mengecewakan aku. Jangan pernah aku kecewa. Selama Tuhan berbuat sesuai dengan yang saya mau, saya akan terus percaya kepada Tuhan. Itu iman yang pertama. Iman yang nomor 2 juga sama. Kalau yang terjadi itu sesuai dengan iman kita, berarti kita beriman pada iman kita. Kita bukan beriman kepada Tuhan. Jadi dua-duanya ini kita Tuhannya, saudara-saudara. Tapi ada iman pola ketiga. Inilah iman yang menurut saya iman yang tidak benar, kedua iman ini. Iman yang model ketiga adalah seperti ini. Iman saya bergantung kepada karakter Tuhan. Saya percaya bahwa karakter Tuhan itu hakikatnya baik dan mengasihi. Apapun yang terjadi, saya melihat kebaikan Tuhan itu atau tidak, saya merasakan kebaikan itu atau tidak, saya tetap percaya karakter Tuhan itu baik. Karakter Tuhan itu kasih. Karena itu meskipun saya tidak mengerti, saya tetap percaya kepada Tuhan. Jadi iman ini tidak bergantung kepada berapa puasnya, berapa cocoknya saya dengan apa yang Tuhan kerjakan, tapi bergantung 100% kepada keyakinan saya akan karakter Tuhan, akan identitas Tuhan. Nah, Yesus datang saudara-saudara untuk menunjukkan kepada kita Allah seperti apa Tuhan itu yang sesungguhnya. Seringkali pandangan kita kepada Tuhan kan suram-suram, samar-samar, saudara-saudara. Kita nggak mengerti. Tapi Yesus datang untuk menunjukkan bahwa Bapa itu ternyata begitu baik, begitu luar biasa, begitu kasih, begitu sayang, begitu mengampuni, begitu beranugerah. Saudara-saudara, luar biasa sekali. Sehingga Yesus berkata dalam Yohanes 14 sebelum dia kembali kepada Bapanya, jangan gelisah hatimu, jangan khawatir, tenang aja. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Dia menempatkan dirinya selevel dengan Tuhan. Karena itu dia berkata, kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Jadi saudara-saudara, kerinduan Allah melalui Yesus
adalah membangun imanmu agar menjadi kuat. Agar menjadi kuat. Bagaimana caranya? Caranya yang melalui proses. Nggak ada jalan singkat. Nah ini masalah kita saudara-saudara. Kebanyakan orang Kristen kita suka event. Kita nggak suka proses. Ya, kita sukanya KKR. Ya, wah kalau datang KKR ada pembicara besar kita mau datang. Kita sukanya malam mujizat, malam penyembahan dan doa dan lain sebagainya. Saya tidak berkata itu semua tidak baik. Tapi kalau engkau hanya bergantung kepada event-event untuk pertumbuhan imanmu, wah engkau akan celaka saudara-saudara ya. Yesus nggak pernah tuh saya baca dalam perjanjian baru, dia panggil ke-12 muridnya, altar call, lalu 12 murid maju ke depan, Yesus tumpang tangan, 12 murid jeblak, semuanya langsung tiba-tiba imannya bertumbuh. Nggak pernah ada. Yang ada adalah 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu, Yesus menghabiskan waktu bersama murid-muridnya. Proses. Ya. Itu pun di ujung proses masih belum begitu beres murid-muridnya. Banyak yang masih meninggalkan dia dan lain sebagainya, saudara-saudara. Jadi jangan kita pernah menghindari proses iman Tuhan membangun kita, saudara-saudara. Ini yang terpenting. Ya. Bagaimana proses Tuhan yang dia pakai untuk membangun kita? Banyak caranya. Saya tulis 5, mungkin ada beberapa cara yang lain. Pertama, Tuhan memakai orang lain untuk menumbuhkan iman kita. Dia bisa pakai suami, pakai istri, dia bisa pakai anak-anak kita untuk menumbuhkan iman kita. Tuhan bisa memakai disiplin pribadi untuk menumbuhkan iman kita. Membaca Alkitab, berdoa saat teduh, saudara-saudara. Banyak orang Kristen malas karena apa? Karena ini nggak ada kelihatan hasilnya gitu ya. Tapi inilah yang perlahan-lahan menumbuhkan iman kita. Tuhan memakai pelayanan untuk menumbuhkan iman kita. Persembahan yang kita berikan pada saat kita bergantung kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan mampu untuk mencukupi semua kebutuhan kita. Iman kita akan bertumbuh. Pada saat tantangan datang dalam hidup kita, jangan terlalu menghindari tantangan hidup. Seringkali tantangan hidup itu adalah ujian Tuhan untuk menumbuhkan iman kita. Jadi bagaimana kita cara membangun iman? Ini slide yang terakhir. Cara membangun iman adalah seperti ini. Saya akan ikuti proses Tuhan dan mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Dan saya percayakan kepada Tuhan hanya yang Tuhan bisa kerjakan. Do what you can do and leave it to God. To do what only God can do. Kerjakan apa yang saudara bisa kerjakan. Baik itu ke gereja kek, baca Alkitab kek, berdoa kek, saat teduh kek, pelayanan kek, memberi kek. Kerjakan apa yang saudara bisa kerjakan. Berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan bisa kerjakan. Saudara tahu dalam mujizat Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya. Berapa banyak orang yang menikmati anggur saudara-saudara dalam pesta itu? Banyak ya, semua tamu menikmati anggur yang Yesus secara mujizat ubahkan dari air menjadi anggur. Banyak yang menikmati anggur dari Yesus. Ya, ada teman saya di sini yang menikmati sekali minum-minum anggur, saudara-saudara. Tapi saudara tahu berapa banyak orang yang mengalami mujizat Yesus di Kana? Hanya orang-orang yang di dapur, saudara-saudara. Yang orang lain yang pesta-pesta yang minum anggur nggak tahu tuh, anggur itu anggur mujizat. Cuma orang-orang di dapur yang melihat Yesus mengubah air menjadi anggur. Dia yang mengalami, mereka yang mengalami mujizat Yesus. Pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang itu nggak tahu itu 5 roti dan 2 ikan itu adalah awal dari makanan mereka. Mereka pikir mungkin Yesus punya tim konsumsi yang baik sekali, punya Ibu Feni barangkali. Padahal sumber makanan mereka hanya berasal dari 5 roti 2 ikan. 5.000 orang menikmati berkat Tuhan. Hanya 12 orang yang mengalami mujizat Tuhan. 12 orang mengerjakan apa yang mereka bisa kerjakan. Sisanya Tuhan yang mengerjakan. Iman mereka bertumbuh karena melihat mujizat Tuhan terjadi dengan nyata dalam hidup mereka. Jadi saudara jangan takut untuk mengalami proses pertumbuhan iman. Saya percaya dan yakin kalau saudara setia dalam proses ini, mungkin jatuh bangun gak apa-apa. Tapi iman saudara pasti akan bertumbuh. Kuat. Apapun badai hidup saudara gak akan takut. Gak akan gelisah. Karena imanmu luar biasa kepada
Tuhan. Amin saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah sore hari ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita buka kedua belah tangan kita sebagai tanda kebergantungan kita kepada Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terbuka di ruangan ini. Ini adalah tanda bahwa kami bergantung 100% kepada Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Nafas kami pun datangnya dari Tuhan. Talenta kami datangnya dari Tuhan. Kemampuan bekerja datangnya dari Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami pulang dari tempat ini membawa berkat Tuhan, membawa favor dari Tuhan, karena tanpa itu kami tidak bisa apa-apa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, urapan, kekuatan daripada Roh Kudus akan beserta dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Biarlah Tuhan memberkati keluargamu, relasimu, keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu, segala sesuatu yang kau kerjakan akan berhasil di dalam nama Tuhan, sehingga bukan saja engkau akan diberkati, tapi orang-orang di sekitarmu akan diberkati, keluargamu akan diberkati, masyarakat di sekitarmu akan diberkati, gerejamu akan diberkati, dan nama Tuhan akan dipermuliakan mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kalinya dan selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. God bless you. Puji nama Tuhan. Kerinduan Allah melalui Yesus adalah membangun imanmu agar menjadi kuat. Terima kasih Pastor Daniel Indrajaya untuk renungan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan, bahkan dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan untuk semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Salam kompak selalu. Saya bangga bisa masuk dalam tim yang luar biasa ini, yang ramah namun gahar. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan khusus maupun persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau bisa Bapak Ibu mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Saya Living, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lebih lagi segala puji, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Ku